Karena saya coba mengklaim bahwa Indonesia itu ala Melayu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Jawa itu Melayu itu perdebatan pula situ kan. Jadi kalau saudara-saudari masuk ke YouTube, tak saya nama Rifani Bustami, saya di antara musuh. Ya diangkat tokoh musuh, ya diangkat karena saya coba mengklaim bahwa Indonesia itu ala Melayu gitu kan. Jadi I'm identified as one of the tokoh yang Itulah komentar terbaru Dr. Rifani Bustami. Syukurlah kalau dia menyadari bahwa dirinya menjadi salah satu musuh bangsa Indonesia. Sebab, seperti sejumlah profesor dari negeri kasino yang lain, selama ini Rifani memang berusaha untuk memelayukan Indonesia. Propaganda kemelayuan atau serumpan-serumpun yang dilakukan selama puluhan tahun itu, jelaslah bertabrakan dengan konsep negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Melayu adalah salah satu suku atau etnis yang penting di Indonesia. Status bahasa Melayu pun sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia. Jadi konsep kemelayuan Nusantara atau Nusantara Melayu atau Mahawangsa Melayu yang digembar-gemborkan para profesor Malaysia hanya akan merusak konsep bangsa dan negara Indonesia. Konsep halusinasi dari negeri kasino tersebut itu juga cenderung merendahkan, bahkan menghina bahasa Indonesia. Tapi kami juga berkeyakinan bahwa Indonesia itu terlalu besar dan kuat untuk diusik dengan konsep abal-abal atau konsep akal-akalan profesor negeri kasino. Hal itu justru semakin memperlihatkan para profesor dari kaum Melayu palsu di Malaysia tersebut tidak paham sejarah, tidak mengerti cara membentuk bangsa dan negara, serta tidak paham bagaimana sebuah peradaban akan berkembang. Dari sekian banyak profesor Melayu Malaysia, Rifani Bustami termasuk yang masih aktif menyebarkan propaganda kemelayuan itu. Nah, berikut ini sejumlah contoh akademisi Malaysia yang suka membuat propaganda kemelayuan. Inilah 5 musuh bahasa, bangsa, dan negara Indonesia yang paling berbahaya. Semua tokoh ini berasal dari Malaysia, dan mereka rajin mengusik bahasa dan budaya Indonesia. Nomor 1, Awang Sarian. Dengan licik, ia mau mendompleng kehebatan bahasa Indonesia. 2, Abdul Muati. Dia pernah berkata, mana ada bahasa Indonesia? 3, Rifani Bustami, dia mau memelayukan Nusantara. 4, Saleh Yaapar. Dia merupakan tokoh yang mengibarkan Mahawangsa Melayu, ingin memelayukan Indonesia juga. 5. Nik Safiah Karim. Dia melabeli bahasa Indonesia dengan Melayu. Itulah contoh profesor Malaysia yang selama ini mengusik konsep bangsa dan negara Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Nah, kini kami bertanya balik kepada orang seperti Rifani Bustami dan para profesor Melayu di negeri kasino yang lain. Pertanyaannya sangat sederhana, yakni, berhasilkah Anda memelayukan seluruh negara Malaysia? Apakah orang Sabah Sarawak merasa sebagai bangsa Melayu? Apakah orang Johor merasa sebagai kaum atau bangsa Melayu? Bukankah kata Sultan Johor sendiri, mereka itu sebagai bangsa Johor dan bukan bangsa Melayu? Apakah orang Cina dan India di Malaysia bersedia dimelayukan? Dan yang tak kalah pentingnya, apakah profesor Malaysia sanggup memartabatkan bahasa Melayu di seluruh Malaysia? Bukankah kaum Cina dan India enggan menggunakan bahasa Melayu? Bukankah bahasa resmi di Sarawak adalah bahasa Inggris? Dan bukankah pula hampir semua universitas di Malaysia selama ini menggunakan bahasa Inggris? Nah, kalau para profesor negeri kasino sendiri tak sanggup memelayukan Malaysia, bagaimana mungkin pula Anda semua mau memelayukan Nusantara? Itulah yang perlu dipikirkan dan direnungkan di bilik termenung atau tandas.
Mau menggelar seminar setiap hari, atau berteriak serumpan-serumpun setiap waktu, Malaysia tidaklah akan berhasil memelayukan Nusantara atau memelayukan Indonesia. Yang terjadi, para profesor negeri kasino itu hanya akan jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Pengikut mereka, termasuk para netizen Malaysia, juga akan menjadi bahan olok-olok saja. Karena telanjur terancuni dengan propaganda yang menyesatkan itu, akhirnya kaum muda Melayu kasino sibuk mengais-ngais budaya di Nusantara. Mereka juga masih berusaha mengklaim bahasa Indonesia atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Kasihan sebenarnya. Anak-anak muda Melayu negeri kasino itu merasa jadi bangsa besar dan hebat, lalu menjadi sombong dan arogan, tapi sebenarnya mereka kaum yang kecil dan kerdil. Bagi kami, konsep serumpan-serumpun yang ditawarkan Profesor Melayu Negeri Kasino hanyalah cara mereka untuk menutupi kegagalan kaum Melayu Malaysia. Mereka telah gagal membentuk bangsa Malaysia atau bangsa Melayu. Malaysia juga gagal memartabatkan bahasa Melayu. Konsep serumpan-serumpun juga untuk menutupi realitas bahwa kaum Melayu Negeri Kasino bukanlah kaum pejuang. Pada dasarnya, mereka adalah keturunan pengkhianat Nusantara. Nah, untuk menutupi semua aib tersebut, mereka sok jadi penguasa Nusantara dengan memaksakan konsep alam Melayu. Tujuannya agar Melayu Malaysia terlihat besar dan hebat. Tujuannya adalah ingin mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Dan hal itu jelas sekali dinyatakan sendiri oleh Revani Bustami, seperti dalam video berikut ini. Maka saya bilang, nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama, you share together, right? Masakannya, tariannya, dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Klaim serumpan-serumpun atau propaganda kemelayuan seperti itu tentu akan sia-sia saja. Karena Profesor Malaysia tersebut sebenarnya tidak merujuk pada sejarah negara bangsa dan peradaban. Mereka hanya merujuk pada teori dan ilmu cocoklogi. Hanya gara-gara orang Inggris bikin buku mengenai Malay Archipelago, kemudian mereka ikut-ikutan pakai nama Melayu untuk menyebut kepulauan Indonesia. Bahkan konsep alam Melayu terang-terangan menjiplak atau menyontek dari konsep Austronesia atau Melayu Polinesia. Itu sebenarnya konsep rumpun bahasa, tapi dijadikan konsep alam Melayu demi kepentingan kaum Melayu Malaysia sendiri. Biar kaum Melayu yang sebenarnya kerdil tadi tampak sebagai kaum yang hebat dan besar. Biar anak-anak muda negeri kasino punya kebanggaan, karena sebenarnya mereka hanya hamba-hamba raja dan keturunan pengkhianat Nusantara. Namanya saja ilmu cocoklogi, tentu saja tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Itu hanya dongeng atau ilusi. Adapun, kami tetap melihat peradaban besar di Nusantara itu, terutama digerakkan oleh kekuasaan politik yang besar. Misalnya Kerajaan Sriwijaya, Singosari, Majapahit. Kerajaan-kerajaan besar itulah yang membentuk peradaban besar di masa lalu. Karena mereka memiliki kekuatan militer, mempunyai kuasa untuk memaksa, dan mereka juga mampu mengembangkan budaya yang hebat.
Jadi, dimanapun di dunia ini, sejarah dan peradaban itu dibuat oleh para pemenang perang atau pemenang revolusi. Sejarah dan peradaban tidak dibuat oleh kaum pecundang. Karena pemenang perang di Malaysia adalah British, maka penjajah British lah yang meletakkan dasar peradaban Malaysia. British lah yang membuat negara Malaysia. Itu sebabnya, bahasa Inggris amat bermartabat di Malaysia. Pahlawan Malaysia pun masih prajurit British. Hampir semua tatanan politik dan pemerintahan di Malaysia juga merupakan warisan British. Hal itulah yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia kebingungan dan tak punya jati diri. Melayu negeri kasino akhirnya hanya bisa mencuri atau mengais-ngais budaya dari Nusantara Indonesia. Sudah lama merdeka, tapi mereka pun masih ribut urusan bahasa setiap hari. Lain halnya dengan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah pemenang revolusi dan akhirnya mampu menentukan nasib sendiri, membuat negara sendiri. Dan sekarang, suka tidak suka, telah hadir sebuah peradaban besar di Asia Tenggara yang dipimpin oleh negara Republik Indonesia. Suka atau tidak, rakyat Indonesia berhasil membentuk bangsa baru yang tidak ada preseden sebelumnya dalam sejarah. Dan bangsa itu bernama bangsa Indonesia. Selain itu, suka atau tidak, bangsa Indonesia juga telah membuat bahasa baru bernama bahasa Indonesia yang dikembangkan dari bahasa Melayu. Bangsa Indonesia adalah fenomena baru. Bahasa Indonesia adalah fenomena baru. Dan semua itu lahir bukan dari teori atau ilmu cocok logi. Semua itu lahir dari perang dan revolusi. Dan itulah sejarah yang sebenarnya. Nah, kalau kaum Melayu Malaysia mau menjadi kaum hebat, buatlah sejarah seperti itu. Kalau kaum Melayu Malaysia ingin dianggap hebat, seharusnya berani berperang menaklukkan Nusantara, lalu memelayukan seluruh Nusantara. Kalau 9 raja Melayu itu hebat, seharusnya tak hanya sibuk mengawini wanita bule, wanita putih, atau hanya sibuk bikin kasino, tapi semestinya berani berperang untuk menguasai Nusantara. Dengan kata lain, sejarah dan perkembangan peradaban atau kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dari politik. Tidak bisa dipisahkan dari negara. Kalau sekarang berkembang budaya populer Indonesia, itu karena kuatnya bangsa dan negara Indonesia. Kalau sekarang bahasa Indonesia mendunia, itu juga karena besar dan kuatnya negara dan bangsa Indonesia. Jadi betapa lucunya, perilaku Profesor Malaysia dan kaum Melayu di negeri kasino sekarang ini. Mereka berambisi membentuk peradaban besar, ingin jadi bangsa hebat, tapi hanya dengan modal mendongeng atau berilusi. Dan yang menyedihkan, sebagian anak-anak muda Melayu Malaysia juga ikut-ikutan seperti itu. Tentu saja, hal ini akan terus jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini adalah pandangan terbaru Revani Bustami yang masih terus berilusi mengenai konsep serumpan-serumpun. Kita pakai rumpun Melayu. Orang Indonesia pula marah. Alam Melayu. Di mana rumpunnya tu kan? Jadi ini yang menarik ni. Jadi kita ni di Nusantara ni tak seperti orang Eropah lah, Europeans kan? Ya, Europeans. Africans kan? Indians, Chinese kan? Kita ni tak ada istilah nak panggil diri kita sendiri kan? Itu suksesnya penjajah dan memecahkan kita ni. So Nusantara Malay Archipelago is a maritime region, specially and sporadically spread from east to west, dari Sabang ke Merauke ke Papua. Jadi kalau konstruksi ataupun konsep di Indonesia itu Sabang ke Merauke, tapi ini Nusantara yang lebih asli atau lebih asal lagi dari sebelum penjajah datang ya. Sabang ke Merauke ke Papua. Dari Rota biasanya diangkat sampai Miangas saja, tapi Rota Miangas sampai Philippines, sampailah parts of Indochina dan Champa, sebahagian ada juga southern parts of Thailand dan juga Burma juga ada. Pengembangan Nusantara itu sangat luas itu kan. Bahkan Kelantan pernah dinamakan Majapahit II. Kerajaan Majapahit II tu ada di Kelantan kerana raja Sultan sebenarnya
Sultan Kelantan tu pernah turun dari takhta, bernikah dengan salah satu ratu Majapahit. Ratu Majapahit. Kemudian dan ratu dan Majapahit pernah ada ratu ya, bukan saja raja, dia bukan saja king, but Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.